Sampai ada orang kan yang rela menghabiskan uang banyak untuk mencari benda-benda kuno yang katanya sakti gitu kan. Mungkin ya salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Pernah duduk di lawang pintu atau menyapu tengah malam dan kemudian kalian dikatain sama orang tua, jangan lakukan itu, pamali, jangan begitulah. Pernah dengar dengar apa bahasa pamali itu atau kalimat pamali itu atau diksi pamali itu gitu ya. Kalau Bu Mali kan nggak ada gitu. Nah, ini gua pengen bertanya dan kalau kalian berkenan tolong jawab di kolom komentar. Bahasa atau misalnya kata pamali itu atau diksi, apakah itu hanya ada di orang-orang Sunda atau mungkin di daerah lain juga ada istilah bahasa atau kata pamali ini, gitu kan? Gue ingin jelasin ini di sini gitu karena sebenarnya di dunia gue juga gue sering jelasin itu ke teman-teman soal pamali. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita di dalam menyikapi segala sesuatu tuh lebih jelas, lebih real, atau misalnya lebih masuk akal gitu kan. Atau segala sesuatu itu kan pasti memiliki penjelasan seperti itu. Masa nggak ada penjelasannya kan seperti itu. Ketika gue kecil juga gue sering sama orang tua gue bilang jangan ini jangan itu karena ini dan itu pamali misalnya seperti itu. Nah gue tuh orangnya agak nakal gitu kan. Ya entah mau dibilang nakal atau apapun, gue selalu bilang begini, Umi apa sih pamali itu gitu kan. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih penasaran gitu atau kalian malah cuek dengan kalimat pamali itu gitu. Kalau gue sendiri secara pribadi selalu penasaran gitu kan. Dan gue cari gitu artinya itu gitu. Dan beberapa di antaranya gue temukan gitu kan. Nah, pamali yang pertama yang ingin gue jelaskan di sini, teman-teman, itu seperti duduk di lawang pintu. Orang sudah bilang bakal nontot jodoh. Nontot jodoh itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan mungkin ibaratnya susah dapat jodoh gitu. Ada orang banyak yang dekat, orang banyak yang datang mungkin dan orang banyak yang suka sama kita, tapi kita sulit sekali untuk bisa mendapatkan pasangan dan tiba kepada sebuah pernikahan seperti itu. Nah, itu kan ngeri gitu bagi seorang laki-laki maupun perempuan gitu kan, karena setiap dari kita kan yang apa namanya bukan yang ya maksud gua pasti punya cita-cita seperti itu gitu kan, ingin punya istri atau kalau misalnya perempuan ingin punya suami gitu dan menikah gitu kan, ya maksudnya menikah punya suami atau punya istri seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kenapa orang tua dulu nggak jelaskan gitu loh, padahal penjelasannya sangat sederhana gitu kan. Kan kalau misalnya kita tuh nggak boleh duduk di lawang pintu, bukan soal kita nonton jodoh atau susah jodoh gitu ya, atau misalnya kayak yang gue jelaskan tadi, bukan gitu. Tetapi itu kan menyulitkan orang untuk berlalu lalang atau lewat gitu kan. Bisa dibayangkan akibatnya kan gitu. Bahkan gue dulu mencoba menjelaskan di dalam bahasa apalah, mau dibilang bahasa fikih kayak bahasa apa gue nggak paham, cuman gue pernah ngejelasin begini, pamali itu suatu tindakan yang tidak menimbulkan dosa juga tidak menimbulkan pahala gitu, tidak mendatangkan dosa tidak mendatangkan pahala, akan tetapi dia akan mendatangkan akibat. Nah kalau setelah gue pikir-pikir lagi, bukankah semua akan mendatangkan akibat? Berarti kalau gitu kenapa nggak ditarik ke salah satu itu aja gitu, dosa apa haram atau halal seperti itu, atau misalnya perbuatan dosa atau perbuatan yang baik seperti itu kan, kenapa nggak ditaruh di antara itu aja gitu kan, gue pikir ke situ. Makanya gue cari, oh ternyata itu alasannya nggak boleh duduk di lawang pintu itu kan membuat orang lain susah, dan bisa dibayangkan akibatnya kan kalau nggak orang lain tersandung kemudian dia jatuh terluka gitu kan, terus atau enggak kita ketendang terus kita marah-marah jadi ribut kan seperti itu gitu. Terus ya seperti itulah penjelasannya menurut gue. Makanya orang tua dulu mungkin malas menjelaskan atau apa gitu kan, sehingga ya udah mereka ambil kata pamali itu nih. Nah jadi gue sendiri mengajak teman-teman mulai sekarang kita jangan lagi lah gitu mengajarkan atau misalnya bicara kepada anak kita itu dikit-dikit pamali dia apa segala macam. Lebih baik kita menjelaskannya aja secara jelas gitu kan, tentang alasannya kenapa nggak boleh ini dan itu tuh gitu kan, begitu. Selama itu tidak dilarang agama, kenapa kita malah membuat larangan baru gitu kan untuk sesuatu gitu kan. Kecuali ada penjelasan seperti itu kan, anak-anak juga akan paham, oh iya penjelasan seperti itu dan ini tidak
tercantum di dalam fikih misalnya atau apa segala macam. Jadi bisa membedakan ke depannya itu mana mitos, mana fakta, kan seperti itu gitu. Jadi mencerdaskan juga kan seperti itu. Nah, gue harapannya seperti itu buat teman-teman generasi ke depannya. Terus kemudian apalagi? Jangan membuka payung di tengah rumah. Nah, jangan membuka payung di tengah rumah, pamali kan, pamali lagi kan begitu ya. Kalau menurut gue analisa lah, ya dia ngapain buka payung di dalam rumah gitu, bisa dibayangkan nggak sih? Pertama nggak pantas dilihat gitu. Yang kedua, apalagi sekarang tuh kan suka ada televisi di rumah tuh, belum lagi perabotan-perabotan yang berharga seperti itu. Bayangin nggak kalau misalnya kita jalan, perabotan itu sudah ditata, tata letaknya itu sudah diatur oleh orang tua kita, atau oleh siapapun. Itu kalau misalnya kita ngelewat kan nggak akan kesenggol gitu kan, dan nggak akan jatuh gitu kan barang-barang berharga itu. Nah, bayangin kalau pakai payung kan kita nggak bisa ngeliat tuh barang yang bakal kesenggol sama payung tuh apa. Coba kalau kita jalan di luar terus kemudian banyak pohon, kita pakai payung kan kita nggak pernah tahu tuh kan apa yang dijatuhkan oleh, apa yang jatuh di sekitarnya yang disebabkan oleh goresan payung itu. Jadi kalau misalnya dia menjelaskan jangan buka payung di tengah rumah gitu kan, nanti bakal gini seperti yang gue jelaskan barusan, bakal nyenggol perabotan itu kemudian jatuh, pecah dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi perabotan yang harganya mahal terus beli dari luar negeri kan bisa bikin ribut lagi ke situ kan. Terus ada lagi jangan motong kuku tengah malam, ya kan? Itu dilarang gitu kan. Dari dulu juga begitu pamali gitu kan. Cuma gue nyimpulin gini, ya kalau sekarang sih kayaknya nggak pamali ya gitu. Dulu dipamalikannya ini kan, jadi ada yang pamali dulu itu berlaku sampai sekarang, ada yang pamali hanya berlaku dulu. Kalau menurut gue sih begitu gitu kan. Nah, cuman yang tetaplah pamali itu menurut gue kita harus menjelaskanlah pada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa jadi lebih cerdas lagi dan lebih memahami lagi sih tentang segala sesuatu, termasuk ya terutama tentang fakta dan mitos itu gitu kan. Seperti misalnya memotong kuku di tengah malam. Bisa bayangin nggak zaman dulu ada nggak alat untuk motong kuku kayak yang kita pakai sekarang? Kan nggak ada. Dulu tuh motong kuku pakai pisau. Keadaan lampunya juga nggak terang kayak sekarang di tengah rumah tuh, cuman pakai lampu tempel, ya segitulah terangnya gitu kan. Gitu. Ya bisa dibilang setengah terang, setengah gelap kan gitu. Bisa kan kalian bayangin kalau motong kuku tengah malam, yang ada bukan kukunya yang kepotong, jarinya habis. Kalau misalnya orang tua dulu bilang jangan memotong kuku tengah malam, kalau enggak nanti jarimu itu keiris apa segala macem gitu kan. Tapi entah mengapa dia, gue yakin itu akibatnya gitu. Kalau misalnya anak itu melakukan tindakan itu, motong kuku di tengah malam di zaman dulu itu, cuman mungkin orang tua dulu itu entah ngantuk, mau tidur buru-buru atau apa segala macam, atau memang tabiatnya malas menjelaskan gitu. Dia bilang udah pamali, dan ya untungnya anak zaman dulu tuh nurut aja gitu kan. Cuman kalau menurut gue sekarang itu kayaknya nggak relevan lagi lah gitu untuk dipakai di masyarakat gitu ya, apalagi kita ke anak-anak kita gitu. Jelasin aja gitu, kalau perlu misalnya ketika anak kita mendengar kalimat pamali itu dia pulang bertanya, kemudian dia jelaskan gitu. Kalau misalnya kita terbiasa menjelaskan sesuatu, anak kita nanti akan terbiasa bertanya gitu kan terhadap kita ketika dia menemukan sesuatu yang membingungkan dirinya seperti itu. Terus kemudian apalagi tuh, memotong kuku tengah malam, buka payung, duduk di dekat pintu, apalagi mungkin kalian bisa isi di kolom komentar gitu, apalagi yang biasa kalian dengar kalimat pamali itu kan sebenarnya. Menyisir di tengah malam, itu mitosnya agak berkembang gitu kan. Sekarang itu mitosnya kalau nggak salah baru-baru gua dengar ini sekitar beberapa tahun lalu tuh, dia bilang kalau menyisir tengah malam itu karena kan nanti rambutnya terurai terus kemudian akan menjadi terlihat seperti kuntilanak itu, terus menakutkan segala macam ya kan. Ya udahlah pokoknya seperti itu. Kalau menurut gue jangan menyisir tengah malam itu, ya bayangin zaman dulu ya kan, seperti tadi terangnya setengah terang setengah gelap gitu, ada orang menyisir tengah malam. Bisa nggak kalian bayangin seperti apa kelihatannya? Orang zaman dulu mungkin kan agak jarang juga tuh potong rambut, atau mungkin gaya rambut bondol tuh mungkin jarang juga gitu kan. Kan menyeramkan gitu kan. Mungkin kalau misalnya anaknya lagi tidur terbangun bisa kaget, takut atau segala macam gitu kan. Kalau nggak mungkin si suaminya juga yang terbiasa mendengar mitos kuntilanak juga akan ketakutan dan segala macam gitu kan. Jadi menyisir rambut di tengah malam itu nggak boleh. Yang kedua juga mungkin saja dulu sisirnya lain daripada sekarang gitu kan. Mungkin saja kalau nggak hati-hati itu sisir bisa kena kulit, kemudian melukai kulit, kan bisa seperti itu gitu kan. Jadi menurut gue pasti ada penjelasannya. Ya salah satu yang bisa gue jelaskan itu ya seperti itu gitu. Nggak boleh menyisir di tengah malam itu seperti itu. Belum lagi rambutnya jatuh berantakan, jatuh ke makanan pagi-pagi pas kita mau
ngangetin makanan itu, setelah diangetin kemudian pas kita mau makan ada rambutnya kan repot gitu kan. Zaman dulu juga kan rumah kecil-kecil ya kalau nggak salah gitu, nggak kayak sekarang gitu, mana dapur terus mana ruang berdandan dan segala macam. Dulu kayaknya kan gitu-gitu aja gitu, di sini tempat berdandan, di sini dapur, bisa saja ke sapu angin terus kemudian ke makanan, kan bisa seperti itu gitu kan. Terus kemudian jangan bersiul ini gitu kan. Ini obrolan santai gak apa-apa ya, gue memang merokok gitu. Jangan bersiul ya. Kenapa nggak boleh bersiul di dalam rumah? Ya memang nggak pantas juga sih gitu ya, ngapain gitu kan. Ini nyetel musik gitu, kalau mau ya musiknya terserah, mau musik bernyanyian sholawatan atau mau musik bernyanyian lagu-lagu biasa gitu. Karena gini, kalau di zaman dulu mungkin dipamalikan bersiul itu karena mungkin masih banyak burung-burung raksasa gitu loh. Kan ada tuh burung raksasa tapi suaranya kecil, kan bisa jadi seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita bersiul, ntar sangkanya manggil dia kan, rumahnya zaman dulu kan rata-rata rumah panggung gitu kan ya, nggak kayak sekarang gitu permanen seperti itu kan. Bisa kan kalian bayangkan gitu, kita bersiul di tengah rumah, terus kemudian malam-malam lagi kan, gelap ya kan, setengah setengah terang gitulah, setengah terang setengah gelap, bersiul, terus kemudian ada burung datang masuk, akan seperti apa repotnya kan, lampu mati, nanti ketabrak sampai apa segala macam kan, seperti itu gitu. Nah, alangkah baiknya kalau di zaman dulu tuh dijelasin seperti itu, mungkin kita sekarang itu bisa menyikapi hal-hal pamali itu lebih realistis gitu, dan bisa menjelaskan kepada anak-anak kita. Tapi ya sudah, biarlah sudah. Nah, sekarang tuh kita kepada anak kita seperti itulah, kita jelasin apa-apa itu jangan pamali, udah selesai. Kesannya kan kayak malas banget ngedidik anak, sedangkan kan ngedidik anak itu kewajiban, mencerdaskan anak juga kan kewajiban kita sebagai orang tua kan, seperti itu gitu. Terus kemudian ada lagi, jangan menyapu tengah malam, pamali lagi kan begitu. Ya bisa dibayangin loh, zaman dulu gelap-gelap nyapu di tengah malam, yang ada barang-barang suami itu juga kesapu, akhirnya hilang. Kalau enggak nyapu, apalagi nyapu di luar gitu ya, di luar rumah. Kan luar rumahnya juga nggak kayak sekarang teras. Zaman dulu luar rumah ya mungkin luar rumah aja gitu, artinya ya langsung pohon di situ kan, langsung apa segala macam gitu. Dan konsekuensinya kalau nyapu di luar rumah kan ya gelap begitu gitu kan, terangnya juga seterangnya lampu tempel gitu kan. Kalau misalnya ada ular kesapu matok modar kan begitu. Jadi mungkin maksudnya karena orang tua dulu tuh malas ngejelasin, kembali lagi gue ke kalimat malas jelasin. Jadi seperti itu gitu kan. Oh, pamali aja udah selesai. Apakah karena orang tua dulu itu tidak bisa menjelaskan? Menurut gue sih enggak juga. Karena kalau orang tua dulu, tapi yang agak dulunya lagi ya gitu kan, mungkin sekitar awal-awal penjajahan Belanda masuk ya, orang tua dulu tuh orang cerdas-cerdas juga, bahkan lebih cerdas daripada kita sekarang, ya kan? Bisa kita lihat, yuk kita buktikan. Gini, orang tua dulu pernah bilang ke kita begini, nah nanti di masa depan kamu ngirim surat dari sini ke tempat yang sangat jauh hanya sekejap mata. Bagaimana dia bisa tahu handphone? Bagaimana dia bisa tahu WA atau inbox atau apa segala macam? Dia tahu. Berarti dia tahu itu, maksud gue begitu. Makanya dia ucapin itu. Tapi dia tidak tahu nama itu. Ya kan? Lagi pula kan handphone, terus kemudian apapun itu kan biasanya dikasih nama sesuai penemunya. Biasanya kan seperti itu gitu kan. Kalau nggak sesuai fungsi kan seperti itu gitu. Nah, orang tua dulu tuh nggak tahu kan namanya. Apa yang disebutkan itu ya mungkin yang sekarang kita kenal dengan WA dan sebagainya, TL apa segala macam seperti itu. Kenapa dia bisa tahu? Berarti mereka orang yang cerdas. Mungkin untuk tiba sampai situ, mereka adalah orang-orang yang sering mengaji diri dan mengaji keadaan atau mengaji situasi atau mengaji alam semesta. Kita kapan udah lakuin itu? Kita sibuk aja mikirin isi perut sehari-hari. Nah, berarti orang tua dulu cerdas-cerdas. Nurun nggak ke orang tua kita yang sekarang kesini? Entah, gue juga nggak tahu. Yang pasti yang sering kita dengar dari orang tua itu ya cuma itu aja, pamali gitu. Kan seperti itu. Jadi cerdas orang tua dulu itu. Nah, orang tua dulu itu kalau misalnya disimulasikan begini teman-teman. Jadi kalau ibarat kepada orang tua dulu tuh tahu wajahnya, tapi tidak tahu namanya. Kalau kita sekarang tahu nama, tidak tahu wajah. Jadi, ya inilah yang menyebabkan kita sering ribut juga hal ini. Ribut satu sama lain, entah di dalam perdebatan
agama, entah di dalam perdebatan politik atau apa segala macam. Hal ini yang sering membuat perdebatan menjadi sengit dan cenderung malah kesannya seperti jadi debat kusir seperti itu ya. Jadi lebih baik mengenal bendanya atau barangnya dibandingkan hanya mengenal namanya. Gitu. Masih lebih baik dibandingkan hanya mengenal nama dari seseorang atau dari suatu benda tapi tidak mengenal nama atau benda itu. Bisa nggak kalian bayangkan begini? Gua akan buat simulasinya. Lu nyari orang yang bernama Rudi, misal, atau Budi lah yang sering kita dengar ya di sekolah. Misalnya gue atau misalnya lu atau misalnya teman-teman semua nyari orang yang bernama Budi. Lu datang gitu ke kota Bandung, ya kan? Lu minta dikumpulin seluruh kota Bandung yang bernama Budi. Lu kan tahu namanya doang Budi, tapi nggak tahu wajahnya. Lu bisa nggak temuin tuh orang? Yang satu bilang ya saya Budi, ya saya Budi, ya saya Budi. Pusing, modar lu nggak akan ketemu. Tapi kalau lu tahu wajah, ya kan? Kemungkinan besar lu bisa menemukannya. Karena lu tahu wajahnya, walaupun nggak tahu namanya. Ya kan, lo tahu wajahnya begini. Setelah ketemu wajahnya, nah ini kamu yang saya cari. Saya cuma ingin nanya nama kamu siapa. Ibaratnya seperti itu kan. Terus waktu kamu main ke rumah saya, bener nggak kamu salah pakai sandal misalnya kan? Yang sebelah punya saya, yang sebelah punya tetangga atau apa segala macam ya. Nah, begitu tuh. Jadi bisa disimulasikan seperti itu. Sama kayak nama barang juga gitu kan. Kita misalnya disuruh beli toples. Tahu namanya doang. Oke, sepanjang jalan kita inget tuh, tahu namanya toples. Ketika kita sampai jalan kita kebingungan, ya tahu sampai pasar bingung. Gue suruh beli toples, tapi gue nggak tahu toples itu kayak apa sih gitu. Tapi masih mending bisa kita nanya, Pak, toples itu kayak apa? Bahayanya kalau dikibulin, pas nanyanya sama tukang botol. Tukang botol butuh duit, dia bilang ini toples, dia beli aja sama dia kan. Beli sampai rumah ya kacau, rusak semua udah. Masa botol dibeli? Padahal dia disuruh beli toples, kan ibaratnya seperti itu. Jadi lebih baik mengenal barangnya daripada mengenal apa dan walaupun tidak mengenal namanya, gitu kan. Tetapi kalau misalnya mengenal nama tidak mengenal barangnya, sama kayak pada manusia juga mengenal nama tidak mengenal barangnya atau wajahnya atau orangnya, repot. Gitu. Nah, kenapa gue bilang tadi sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan atau misalnya di dalam suatu keadaan bermasyarakat atau misalnya di dalam apapun itu sering menjadi perdebatan itu hari-hari ini yang selalu menjadi penyebabnya itu kalau menurut gue yaitu orang tuh selalu tahu nama tapi tidak tahu barang, tahu nama tapi tidak tahu apa dari nama itu gitu. Ya bisa kalian pikirkanlah apa itu gitu kan. Kayak contoh misalnya manusia memperdebatkan kebenaran tapi barangnya dia nggak tahu. Manusia memperdebatkan manusia, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang disebut dengan manusia. Ya kan? Manusia memperdebatkan soal iman, soal akhlak, soal rahmat, soal apa segala macam gitu kan. Soal mukjizat, soal sejarah. Banyak hal yang diperdebatkan. Mereka hanya bisa berdebat dan teori. Mereka cuma tahu nama dan teori-teori dari nama itu apa segala macam, tapi tidak tahu barangnya. Jadi berdebat. Sama kayak kita di dalam rumah tangga, misalnya di dalam suatu rumah. Kita tuh nyari sendok. Atau katakan yang lebih besar nyari ember. Si anak bilang, Pak, ngapain nyari ember? Ember ada di kamar mandi. Ibunya bilang, ibu udah ke kamar mandi nggak ada ember. Di kamar mandi di mana? Kamar mandi orang. Gitu kan. Bapaknya bilang, bapak tuh nyarinya ke jemuran karena kemarin ngeliat di jemuran. Apaan di jemuran nggak ada kok Pak, kata si anak. Ribut tuh, berebut di mana tuh ember, ya kan? Karena nggak tahu di mana itu barangnya, mereka cuma tahu ya cuma dengar atau cuma selewat doang gitu tanpa mereka memastikannya dulu kebenarannya. Akhirnya ya ribut. Tapi kalau udah ketemu semuanya diem kan. Sama halnya persoalan yang sering diperdebatkan juga di tengah-tengah masyarakat itu seperti itu, gitu. Mereka nggak tahu barangnya. Dan di mana barangnya itu? Seperti apa barangnya itu? Mereka cuma tahu teorinya doang. Teori dari apa yang mereka dengar sepintas, atau teori dari apa yang mereka baca tapi tidak dipahami. Sedangkan kan banyak banget ya kan, apalagi di dalam sejarah-sejarah Islam itu banyak banget yang mengandung silokan seperti itu. Kayak Nabi Khidir bocorin kapal, kemudian
Nabi Musa juga apa segala macam kayak gitu. Akhirnya tertipu dengan itu semua. Sampai ada orang kan yang rela menghabiskan uang banyak untuk mencari benda-benda kuno yang katanya sakti gitu kan. Mungkin ya salah satunya tongkat Nabi Musa kali ya, ya kan. Tongkat Nabi Musa itu sakti. Enggak sakti kalau menurut gue. Mana ada tongkat Nabi Musa sakti? Siapa yang bilang? Ada nggak dalam Al-Quran tongkat Nabi Musa sakti? Ada nggak di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa tongkat Nabi Musa itu sakti? Nggak ada sakti-saktinya. Tapi itu buktinya bisa membelah lautan. Nah di sini kan kacau. Buktinya bisa jadi ular. Ya elah. Nggak begitu teman-teman. Jadi kalau gitu gimana dong tongkat Nabi Musa itu kalau seandainya ditemukan? Apakah dia mengandung kesaktian? Ya enggak. Tapi bisa membelah lautan, bisa jadi ular. Ya elah. Nih penjelasannya menurut gue begini ya. Ketika Nabi Musa itu mengangkat tongkat, gitu kan, atau memukulkan tongkat ke lautan, itu kan atas perintah Allah. Kemudian setelah Nabi Musa memukulkan tongkat itu ke lautan, Allah memerintahkan lautan untuk terbelah. Sebagai tandanya ketika Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka laut menurut kepada perintah Allah terbelah, ya terbelah. Bukan nurut pada tongkat. Nabi Musa nurut pada Allah untuk memukul lautan dengan menggunakan tongkatnya. Lautan disuruh Allah membelah setelah Musa memukulkan tongkatnya. Saktinya di mana? Itu tongkat. Begitu. Kan semuanya makhluk Allah. Ya nurut lah sama Allah. Gitu. Jadi nggak ada sakti-saktinya. Akibatnya kan dari kesalahpahaman dan ya keonan ini. Jadinya orang kan sampai ada yang nyari benda inilah. Ada yang nyari benda pusaka ini. Benda pusaka. Definisi pusaka nggak paham lagi kan. Aduh. Nah jadi berangkat dari hal pamali aja dulu. Seperti itu yang tadi gua paparkan. Nanti kan kita tuh akan semakin terbiasa menggali sebuah informasi, menggali sebuah definisi-definisi dari suatu peristiwa. Kemudian kita juga akan mulai senang terhadap kajian-kajian kenapa kalimat ini begini, ini gini, segala macam, silokasi macam itu. Nanti kita akan terbiasa memecahkan persoalan-persoalan itu dan kita akan memberikan penjelasan-penjelasan itu kepada anak cucu kita itu lebih real, lebih nyata sehingga anak-anak kita, generasi yang akan datang tidak akan seperti ya kita lah gitu ya, atau sebagian di antara kita yang sampai hari ini masih percaya sama gitu-gituan gitu kan. Oke, itu aja yang bisa gue paparkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like and subscribe dan bagikan juga ke teman-teman. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.